Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya Muhammad Reza sudah ditemani dengan narasumber kita nih. Kira-kira teman-teman pada kepo nggak ya siapa namanya dan dari mana gitu? Oke, daripada kepo, mending kita langsung kepoin aja. Untuk perkenalannya monggo Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Sonia Konita. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Tepatnya owner Chicken Talk ini. Wah, jadi Mbak Sonia ini merupakan owner dari Chicken Talk ini dan masih menjadi mahasiswa ya Mbak? Iya. Di Universitas Amikom Yogyakarta. Ngomong-ngomong ini semester berapa Mbak Sonia? Saya ini baru masuk semester 5. Baru semester 5. Nah, jadi udah semester 5 tapi untuk usahanya sudah mulai berkembang ya Mbak ya? Baru mulai sih, belum berkembang Oh, baru banget. mulai juga. Oke. Next kita bakal lanjut untuk mewawancari Mbak Sonia bagaimana sih latar belakang Mbak Sonia membuka usaha ini dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Mbak, apa alasan Mbak Sonia sendiri mendirikan usaha Chicken Talk ini Mbak? Untuk alasannya, saya sih ingin mengembangkan minat dan bakat saya dalam bidang kuliner, terutamanya dari olahan daging ayam. Dan terutamanya saya ingin mengelola manajemen keuangan saya sendiri pribadi. Ya. Jadi alasannya sudah cukup jelas guys ya. Jadi basically dari Mbak sendiri itu emang di bidang kuliner. Iya. Nah, dan selain itu juga ingin memanage uang sendiri ya, penghasilan sendiri lah ya. Jadi di masa-masa kuliah gini udah berpenghasilan ya Mbak ya. Nah, alhamdulillah gitu. Oke, next pertanyaan yang kedua. Untuk modal awal sendiri Mbak Sonia, apakah dari Mbak Sonia sendiri atau gimana? Kalau modal saya ini saya hasil dari kerja saya sendiri. Kemarin saya sempat kerja kan di PT FNB selama kurang lebih 2 tahun kerja. Jadi dari hasil kerja dulu sebelumnya. Berarti dari 2 tahun kerja menabung emang buat rencana ini ya, bikin Iya. usaha. Berarti dari FNB itu udah lumayan ya Mbak ya, 2 tahun ya? Iya. Berarti masa awal kuliah? Awal kuliah. Awal kuliah kerja Dari mulai sebelum maba itu Heeh. dari apa? Pelantikan gitu saya udah mulai Udah mulai ya? Oke, kerja. siap Mbak Sonia. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, sudah lamakah Mbak Sonia menekuni usaha Chicken Talk ini Mbak? Kalau usaha Chicken Talk ini baru berjalan 1 bulan, lebih 1 minggu aja. Nah, walaupun berjalan selama 1 bulan ini, yang Mbak Sonia rasain sendiri gimana untuk keluh kesahnya kira-kira? Kalau sekarang kan saya bukanya di masa pandemi ini ya, Iya. jadi begitu buka tuh nggak langsung membludak rame gitu, bertahap. Iya. Mungkin kalau saat weekday itu ada sepinya, kalau weekend ada ramenya gitu. Ada senangnya lah Mbak ya. Iya. Mas, oke selanjutnya untuk karyawan sendiri dari Mbak atau udah punya karyawan yang lain gitu Mbak? Kalau untuk sementara ini kan saya baru merintis dari nol gitu ya, Iya. jadi belum berani untuk merekrut karyawan. Sementara semua manajemennya saya ngatur baru sendiri. Oke, jadi walaupun masih sendiri, penghasilan yang didapatkan juga udah lumayan Mbak ya? Iya lumayan. Udah lumayan ya. Oke, nah untuk 1 bulan ini jumlah produksi yang sudah Mbak Sonia hasilkan itu berapa untuk olahan chicken talk-nya? Kalau untuk 1 bulan ini baru 400 sampai 500-an. 400? Iya. Wow, sudah banyak banget ya? Iya lumayan. Untuk perharinya terhitung berapa Mbak? Per hari itu 2 kilo ayam mungkin bisa sampai 2 pieces 20 20 piece ya? Oke. 2 kilo ayam. Selain olahan daging ayam sendiri, Mbak juga ngejual yang lain nggak kira-kira? Ada french fries sama ada extra chili sauce kayak gitu. Oh, extra chili cheese sauce. Iya. Selama mengalami produksi, apakah ada kendala sendiri dari Mbak Sonia? Ada. Kalau kendala ini mungkin lebih ke waktu dan tenaganya harus dikeluarkan lebih ekstra lagi karena kan
Ya itu tadi, saya belum punya karyawan, masih memproduksi semuanya sendirian. Oh gitu. Dan Mbak Sonya juga ini kan seorang mahasiswi ya. Nah, untuk membagi waktunya gitu gimana Mbak kira-kira untuk kuliah dan untuk berusaha gitu? Kalau untuk masa pandemi ini kan kuliahnya masih online, Iya. jadi saya bisa mengatur waktunya dengan menyambi gitu. Kan kalau kuliah ini pakai Google Meet sama Zoom, itu bisa sambil berjalan, sambil jualan juga bisa gitu. Berarti kesempatan ini itu ya sangat Iya. efisien ya buat mengembangkan sebuah usaha ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Nah, untuk pemasaran produk sendiri Mbak menggunakan apa untuk medianya? Pemasaran sendiri saya baru teman ke teman sama Instagram dan WordPress. Ya masih via online Iya. dan kadang juga minta ke teman untuk Iya. promote-promote gitu ya Mbak ya. Oke. Lalu untuk di masa pandemi sendiri ini apakah ada perubahan Mbak selama masa pemasarannya gitu? Ada kendala nggak kira-kira? Kalau kendala dalam pemasaran tuh ada, karena dalam masa pandemi ini kan banyak pengusaha yang baru mulai juga. Iya. Mereka menggencarkan promosinya ke periklanan gitu. Jadi periklanan sekarang tuh biayanya udah cukup melambung tinggi, pada mahal-mahal. Nah, untuk pelaku usaha yang masih dari nol seperti saya ini belum berani gitu untuk ngasih harga yang begitu mahalnya. Jadi masih mengandalkan media sosial yang biasa seperti akun pribadi gitu. Masih ke teman. Terima kasih Mbak Sonya. Lalu untuk selanjutnya nih, kan Mbak Sonya masih muda ya istilahnya dan masih seorang mahasiswi juga. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat anak muda, buat mereka yang keinginannya bikin usaha ataupun lain sebagainya gitu Mbak? Untuk yang lain. Kalau saya juga sih masih dalam tahap pembelajaran ya. Jadi masih sedikit gitu ilmu yang saya punya. Kalau menurut saya sih lebih ke gencarkan aja promosinya. Terus kalau misalkan kita mempunyai produk seperti makanan ini, lebih baik ditingkatkan di desain kemasannya. Jadi supaya misalkan orang lagi makan chicken talk nih, kelihatan kan dari desain Iya. produknya. Bikin beda gitu lah ya Mbak ya. Bikin inget dari bentuk logonya. Jadi orang tuh lebih mudah untuk mengingatnya gitu. Lebih ke desain produk sama promosinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, mulai dari wawancara latar belakang Mbak Sonya membuka usaha ini dan bagaimana motivasi dan semangat Mbak Sonya untuk membangun usaha ini. Oke, terima kasih Mbak Sonya atas waktu dan tempatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga usaha Chicken Talk semakin sukses. Oke teman-teman, jangan lupa untuk sering belajar-belajar juga, dan kalau punya niatan bikin usaha, yuk langsung let's do it. Terima kasih Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.